Ya, boleh Pak, dimulai saja. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kuliah kita untuk metode kualitatif ya. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya, izinkan saya untuk harinya. Judul dari presentasi ini adalah kritik metode kualitatif pada tesis Islamic Finance in Rusia, tawaran pendekatan studi kasus berbasis maqasid syariah. Itu untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif program studi Magister Ekonomi Syariah. Intisari dari makalah ini adalah mengkritik kelemahan metodologi tesis magister dari Ahmad bin Khalifah University atau HBKU di Qatar. Kemudian menawarkan desain studi kasus yang diintegrasikan dengan maqasid syariah. Dalam penelitian ini ada beberapa yang akan kita sampaikan. Yang pertama saya mengidentifikasi dari istilah master thesis itu sendiri. Di Indonesia itu adalah namanya tesis, dan saya di perguruan tinggi di luar negeri itu namanya master thesis ya. Kemudian terdapat adanya metodologi ya. Setelah saya teliti ada metodologi, kelonggaran metodologi, yaitu setelah meneliti lebih dalam, saya menemukan fakta yang saya itu cukup mengejutkan gitu kan, bahwa tesis dari universitas luar negeri ini cenderung mengabaikan aspek-aspek metodologi biasanya yang menjadi standar baku di Indonesia. Ya. Nah, kemudian saya juga melihat juga meskipun tesis tersebut ini lemah gitu kan, atau minimalis lah dalam segi metodologi, tapi isi bab pembahasannya itu justru menyajikan temuan atau insight yang berkualitas. Kemudian lagi saya menemukan juga bahwa peneliti luar negeri ini condong menggunakan data sekunder dalam riset kualitatifnya, unik tanpa menyematkan label pendekatan kualitatif konvensional seperti fenomenologi, etnografi, dan lain-lain yang biasanya wajib di Indonesia. Kemudian lagi, saya menemukan juga bahwa Wah, kepental ya. Hilang idenya, slide-nya Pak Amin. Pak Aminnya juga suaranya hilang. Kayaknya jaringan ya. Punya apa? Iya. Orang ini hilang juga. Hujan kali. Ya. Mohon maaf Pak, aduh, ini terlempar nih, sebentar Pak. Iya Pak, jaringan ya Pak? Iya Pak, sebentar Pak, saya betulkan dulu Pak. Baik Pak, saya udah beralih jaringan.
sekarang apa sudah bisa terlihat Pak? Katakan semua. Sudah, Pak. Sudah, Oh, iya. Pak. Ya. Mohon maaf dari tadi siang jaringan internet ya berpindah ke jaringan internet yang biasa dengan menggunakan paket data yang biasa, bukan wifi gitu kan. Baik, mohon maaf, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya. Presentasi ini yaitu pertama adalah pendahuluan, kemudian kerangka dan metode kritik, metodologi tesis, kritik utama terdapat 6 aspek, kemudian tawaran perbaikan, kemudian pembahasan dan implikasi, kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran. Pendahuluan yaitu tesis yang dikritik, identitas tesisnya, aspeknya adalah pertama adalah judul, yaitu judulnya Islamic Finance in Russia, Prospect and Challenges, Karim Kurkov, Institusi Hamdin Khalifa University atau dari Qatar College of Islamic Studies tahun 2025. Jenisnya adalah quest-nya atau app-nya itu 3994186, kemudian repository Manara HBKU. Kemudian fokus penelitian, mengevaluasi Pilot Legal Framework atau PLF 2003, kerangka eksperimental keuangan syariah Rusia. Lokasi 4 wilayah dengan populasi muslim signifikan yaitu Tatarstan, Bashkortostan, Chechnya, dan Dagestan. Latar belakangnya, Rusia memiliki kurang lebih 25 juta muslim, tetapi keuangan syariah terhambat, regulasi dan kapasitas institusional. Tujuan penelitian adalah dampak PLF terhadap pengakuan hukum keuangan syariah, kemudian kapasitas institusional, dan ketersediaan profesional terlatih. Keterlibatan internasional Rusia, kemudian rekomendasi kebijakan. Klaim metodologi dari tesis ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu kualitatif riset metodologi. Data sekundernya literatur, laporan CBR, LSEG, EFSB, AAO, EV, dan artikel berita. Temuan utama dari tesis ini adalah PLF mengatasi beberapa hambatan hukum, tetapi sifat sementara menciptakan ketidakpastian. Kemudian Rusia kekurangan profesional terlatih, tata kelola syariah terpusat, dan keterlibatan internasional. Kemudian mengapa tesis ini dipilih sebagai objek kritik? Yang pertama adalah relevansi dengan ekonomi syariah. Rusia memiliki populasi 25 juta jiwa, ya, muslimnya kurang lebih, yaitu lebih besar dari 15% total populasi. Kemudian PLF 2023 terobosan regulasi penting di negara non-muslim mayoritas. Relevan untuk perbandingan dengan Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar. Berikutnya adalah perkembangan keuangan syariah di Rusia berpotensi mempengaruhi dinamika global bagi anggota BRICS. Alasan kemudian adalah yang kedua, akses dokumen tersedia dalam bentuk PDF penuh melalui ProQuest, yaitu ID-nya yang itu tadi. Kemudian juga tersedia di repository Manakara milik HBKU. Kemudian memungkinkan verifikasi ulang terhadap klaim metodologi penulis. Masih di pendahuluan yaitu problematika metodologis, mengklaim menggunakan metode kualitatif, namun tidak pernah menyebutkan desain penelitian secara eksplisit studi kasus, fenomenologi, grounded theory, dan lain-lain. Hanya mengandalkan data sekunder tanpa data primer, wawancara atau observasi. Kemudian mengabaikan refleksivitas dan mengkaji syariah. Penulis mengakui keterbatasan, tetapi tidak memberi strategi mitigasi. Kerangka dan metode kritiknya itu ada 3 kerangka teoritis yang diintegrasikan dalam makalah ini. Yang pertama, trustworthiness dari Lincoln dan Guba 1985. Itu sebagai landasan untuk mengkritik tesis ini yang diberikan oleh Pak dosen. Kemudian ke dalam soal ini adalah sebagai landasannya.
Di sini adalah ada kriteria, arti, dan fokus dan kritik. Pertama, kriterianya adalah kredibilitas. Ya, yang artinya berarti nilai kebenaran, kemudian fokus kritik, tidak ada member checking dan triangulasi. Kemudian keteralihan dapat digeneralisasi ke konteks lain, tidak ada thick description. Kemudian keandalannya proses konsisten dan transparan, tidak ada audit trial. Kemudian konfirmabilitas, bebas dari bias peneliti, tidak ada refleksivitas fokus kritiknya. Ya. Kemudian metode kritik yang berikutnya itu tipologi desain kualitatif berdasarkan teori dari Creswell dan Pott 2018 dan 2025. 5 desain utama penelitian kualitatif ini, pertama dari desainnya adalah narrative inquiry. Fokus utamanya adalah pengalaman hidup individu. Kemudian desain kedua adalah fenomenologi, esensi pengalaman bersama suatu fenomena. Yang ketiga adalah grounded theory, membangun teori baru dari data. Kemudian etnografi, yaitu fokus utamanya budaya perilaku kelompok dalam konteks alami. Kemudian case study, yaitu fenomena kontemporer dalam konteks nyata. Tesis Kurkov secara implisit menggunakan studi kasus menurut meneliti PLF Rusia, tetapi tidak pernah menyebut atau merujuk protokol YIN 2018. Berikutnya adalah kerangka dan metode kritiknya, itu mengenai makasih syarikat. Ya. Prinsip yang pertama yaitu keadilan. Pertanyaan kritik subtesis ini, apakah PLF berkeadilan bagi seluruh muslim Rusia atau hanya menguntungkan elit bisnis? Yang kedua adalah maslahah atau kepentingan politik. Apakah PLF ini membawa kebaikan bagi komunitas muslim minoritas? Kemudian prinsip yang ketiga adalah amanah dan transparansi. Apakah tata kelola PLF transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? Nah, integrasi ketiga ini memungkinkan penilaian kelemahan tesis secara komprehensif, baik dari sisi rigor ilmiah maupun etika Islam. Nah, kerangkanya adalah seperti ini. Jadi pertama membaca tesis Kurkov inilah merupakan diagram alirnya dalam metode kritik yang saya gunakan. Ya, pertama adalah membaca tesis Kurkov, yaitu memang tidak dibaca semuanya, tapi menggunakan semacam rangkuman atau sinopsisnya. Kemudian karena di sini yang pertama yaitu kita melihat metodologinya dulu, yaitu identifikasi klaim metodologis. Karena dari metodologis ini kita bisa tahu kemana alurnya nanti akan mereka atau peneliti ini akan mengembangkan dari penelitian. Kemudian setelah itu membandingkan dengan standar teori yang diberikan tadi, yaitu Creswell Guba yaitu tahun 1985. Dari pembandingan itu, maka bisa diidentifikasi kelemahannya. Maka di sini terdapatlah kelemahan-kelemahan yang tidak cocok dengan teori tersebut, yaitu desain tidak eksplisit, kemudian tidak ada data primer, analisis tidak transparan, tidak ada refleksivitas, mengabaikan makasih syariah, dan transferability rendah. Kemudianlah dibuatlah nanti satu matriks yang akan digunakan untuk tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan adalah setelah itu ada formulasi tawaran perbaikan. Ini yang harus maksudnya itu menawarkan kepada si penulis tersebut, ya, bahwa ini adalah formulasi tawaran untuk perbaikannya. Pertama adalah modifikasi desain. Yang kedua adalah tambah data primer. Kedua, transparansi analisis, reflektivitas, kemudian integrasi makasih dan thick description. Kemudian ada rekomendasi finalnya. Review metodologis tesis, nah, penulis dalam tesis yaitu bab 1.4 halaman 27 sampai 29, ya. Deskripsi metodologis oleh penulis yaitu desain yang diklaim the study employs kualitatif Islamic 25 halaman 27 itu tidak menyebut studi kasus, metodologi, grounded theory dan sebagainya. Pengumpulan data yang dilakukan dari metodologis ini ada laporan pemerintah dari Central Bank of Rusia, laporan industri, LSEG, IFSB, AOI, artikel berita.
Tidak ada data primer, wawancara, observasi, FGD, dan sebagainya. Nah, temuan utama dari tesis ini yaitu pada halaman 2 sampai 3, kemudian 50 sampai 51. Yang pertama adalah PLF mengatasi beberapa hambatan hukum. Yang kedua, temuannya yaitu sifat PLF sementara menciptakan ketidakpastian. Yang ketiga, Rusia kekurangan profesional terlatih tata kelola syariah terpusat. Dan keempat, tidak ada rangka suku kurang perlindungan konsumen tentang tantangan pajak. Review metodologis tesis berikutnya adalah keterbatasan yang diakui penulis, yaitu pada halaman 29, yaitu ketergantungan pada data sekunder, generalisasi terbatas, sifat dinamis, perkembangan regulasi, dan kurangnya data persepsi konsumen. Nah, pengakuannya adalah kurangnya persepsi konsumen itu seperti yang ditulis di bawah ini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, yang kritik utama, yaitu kritik utama yang pertama itu aspek 1-3 berdasarkan kerangka trustworthiness Lincoln dan Guba 1995 dan standar desain yaitu keandalan rendah. Masalahnya yang dilakukan tesis yaitu metodologi standar yang disebut dasarnya adalah Creswell 1925 kejelasan desain adalah minimal. Dampaknya adalah peneliti sulit direplikasi menggunakan studi kasus meneliti PLF sebagai fenomena kontemporer, tetapi tidak merujuk pada protokol Yin. Kemudian kritik utama yang kedua yaitu kelemahan rendah. Masalahnya yang dilakukan di tesis hanya data sekunder tanpa wawancara dan observasi. Kemudian standar yang diharapkan itu adalah minimal satu jenis data primer dari pemangku kepentingan, misalnya regulator bank, komunitas, atau komunitas muslim. Data teorinya adalah Flix 2009 dan Zin 1978 mengenai triangulasi sumber video. Ada verifikasi lapangan, confirmability lemah. Ya. Sumber data mayoritas dari lembaga internasional, LSEG, IFSB, AOV ini kurang sumber lokal Rusia. Potensi bias perspektif menjadikan potensi bias di perspektif barat. Nah, kemudian kritik utama yang ketiga ada kelemahan dari analisis data tidak transparan. Masalah dan penjelasannya yang dilakukan di tesis mengklaim tematik analisis, tetapi langkah tidak dijelaskan. Standar yang diharapkan adalah menjelaskan 6 fase Brown dan Price, yaitu teorinya itu 2006 dan 2021. Dasar teorinya adalah Notwell et al. 2017, kemudian Faraday dan Muir-Torrent 2006. Dampaknya yaitu proses dependability rendah. Juga menggunakan ordinal scoring HETMEM 1-3 tanpa uji reliabilitas antar peneliti interpreter reliability. Kemudian ringkasan dampak ini adalah ketiga kelemahan ini menyebabkan tesis tidak memenuhi standar trustworthiness pada aspek keandalan dan konfirmabilitas. Kemudian aspek yang berikutnya adalah 4-6 yaitu grafik scoring. Saya membuat scoring menggunakan angka-angka seperti ini berdasarkan visualisasi atau metodologi tesis Kurokov 2025 ya. Jadi skalanya 1-5, yaitu 1 itu sangat baik, 5 itu sangat lemah, yaitu tidak memenuhi standar. Jadi penilaiannya adalah seperti ini, kejelasan desain skornya 5. Kemudian pengumpulan data primer skornya 5. Transparansi analisis maksud syariah 5. Transferability itu 4. Jadi semuanya ini kan lihat di sini mengenai tersebut. Kalau kita berdasarkan di Botness berubah 1% ya.
keempat dimensi sama-sama sangat lemah. Tidak ada member checking, audit trial, triangulasi, refleksibilitas, maupun figure description. Nah, kritik utama dari aspek 46 ini, perbandingan standar realita tesis Kurkop 2025 ini berdasarkan dimensi trustworthiness dan kegubahan 1945 standar metodologi kualitatif. Ini terdapat 3-4 kolom. Pertama ada aspek, kemudian standar, kemudian di standar teori-teori ini bisa menggunakan kemudian pendapat Brown dan Clark 2006, kemudian Lincoln dan Kuba itu pada realita dalam tesisnya itu sama sekali tidak memenuhi, sehingga statusnya semuanya adalah merah, yaitu tidak sesuai semuanya. Ya, jadi kesimpulannya ini adalah semua aspek metodologi tidak memenuhi standar, tidak ada satupun standar yang terpenuhi. Kemudian perbaikannya adalah seperti ini, yaitu pertama adalah elemennya unit analisis. PLF Rusia sebagai kasus isi yang diusulkan, yaitu PLF Rusia sebagai kasus tunggal atau single holistic case study. Kemudian elemen yang kedua, subunit analisis. Isi yang diusulkan adalah regulator CBR, bank peserta atau cyberbank, AK Bas Bank, komunitas muslim, Pakistan, Borkostan, Chechnya, dan pertanyaan penelitian. Isi yang diusulkan adalah how atau why, bagaimana PLF diterapkan dan mengapa efektif atau tidak. Kemudian proporsi teoritisnya adalah PLF akan efektif jika didukung tata kelola syariah terpusat, SDM terlatih, dan keterlibatan internasional. Landasan teori yang digunakan ini adalah protokol studi kasus JIN 2018. Tujuannya adalah mengatasi kelemahan, keterjelasan desain atau keandalan rendah. Tawaran perbaikan 1 dan 2 yang itu unit analisis, yaitu ini mengenai penamaan data primer atau triangulasi ya. Tadi sudah hampir sama, yaitu ya seperti tadi. Di sini yang elemennya itu analisis, unit analisis, pertanyaan penelitian, dan proporsi teoritis. Ini. Untuk isi yang diusulkan itu hampir sama tadi dengan yang tadi. Ya. Kemudian tambahan tekniknya itu observasi terbatas di kantor cabang Bank Syariah, itu Kazan dan Makau, kemudian analisis dokumen lokal, laporan internal CBR dan risalah Duma media lokal Rusia, kemudian triangulasinya yaitu sumber CBR, bank, komunitas media, kemudian metode wawancara, ya. Metode wawancara dan observasi dokumen. Peneliti minimal 2 orang dalam proses coding. Landasan teorinya adalah PIK 2009 dan ZIN 1978. Kemudian tawaran perbaikan bagian berikutnya yaitu peningkatan validitas dan refleksivitas. Strateginya adalah member checking. Penerapannya kirim ringkasan temuan kepada informan kunci yaitu di CBR, bank atau tokoh muslim untuk konfirmasi. Kemudian strategi berikutnya refleksivitas, sertakan pernyataan posisionalitas peneliti, latar belakang, potensi bias, dan strategi pengelolanya. Kemudian strategi berikutnya adalah audit trial, lampirkan catatan keputusan analisis, riwayat, bahan coding, dokumentasi, dan ya. Kemudian strategi berikutnya adalah peer debriefing, yaitu diskusikan temuan dengan peneliti lain untuk perspektif kritis dan identifikasi blind spot. Landasan teori yang digunakan adalah Lincoln dan Kuba 1945, Berger 2015, dan Moss 2020. Tujuannya adalah mengatasi kelemahan, tidak ada member checking, audit trial, refleksivitas, yaitu kredibilitas adalah transferability, yaitu pertama adalah sediakan
dalam Rusia, sejarah politik, budaya, demokrasi Muslim, dan karakteristik informan. Terus proses penelitian yaitu mengenai akses, hubungan dan hubungan dengan informan. Kemudian setting fisik dan sosial kumpulan data. Jika ingin studi komparatif, gunakan multiple case study design. Itu menurut Yin 2018. Kemudian bandingkan Rusia dengan Kazakhstan atau negara Muslim lain seperti misalnya Thailand atau Filipina atau Indonesia mungkin ya seperti itu. Kemudian landasan teori yang digunakan adalah Grid 1973, Lingkungan Global 1965, dan Yin 2018. Tujuan ini adalah mengatasi kelemahan tidak ada thick description, perbandingan dangkal, atau disebut juga transferability rendah. Tawaran perbaikan berikutnya adalah integrasi makasih syariah dalam analisis. Ya. Pertama adalah kode makasih yaitu adil. Ya. Indikatornya apakah PLS mengurangi ketimpangan akses, apakah bagi hasil adil, sumber data wawancara nasabah, analisis kebijakan dari bank tersebut atau CBR. Kemudian kode makasih berikutnya adalah maslahah yaitu kepentingan publik. Apakah PLS di Muslim Rupiah, sumber datanya bisa dari wawancara tokoh Muslim, analisis media lokal atau FGD. Kemudian kode makasih yang berikutnya adalah amanah atau transparansi. Apakah tata kelola PLF transparan? Kemudian sumber datanya adalah wawancara, regulator dan manajer bank, analisis dokumen kebijakan. Dasar teorinya yaitu Ibnu Astur 2006, Capra 2008, Dusuki 2008. Tujuannya adalah mengatasi kelemahan pengabaian makasih syariah, yaitu analisis kehilangan dimensi etis. Pembahasan implikasinya yang pertama yaitu interpretasi hasil kritik. 3 kelemahan fundamental tesis proof of yang mencerminkan tatanan umum penelitian kualitatif. Pertama, kelemahan ketidakjelasan desain. Implikasi teoretisnya yaitu ini di sini yaitu Kapel, kemudian ada Kastel dan Ford 2025 dan Zinn dan Colon, yaitu yang mewajibkan spesifikasi desain tesis tidak memenuhi. Kelemahan yang kedua, ketergantungan data sekunder. Esensi penelitian kualitatif pelemahan partisipan tidak tercapai, menurut Poton 2015. Absennya reflektivitas, yaitu implikasi teoritisnya standar wajib truthworthiness menurut Moore 2020, McCrory dan Moore 2023 itu diabaikan. Jadi kesimpulannya tesis ini tidak memenuhi standar truthworthiness yang berlaku. Kemudian kalau kita bandingkan dengan praktik Indonesia, data di Indonesia itu wawancaranya kuat, ya, wawancaranya kuat. Kemudian observasi di tesis proof itu tidak ada. Aspek berikutnya integrasi makasid. Banyak penelitian telah mengintegrasikan seperti di sini ada contohnya Idul Hasana dan Huda 2024, Belayofi dan Baik 2020. Di proof tidak dibahas. Reflektivitas ya masih rendah menurut teori ya Deluhu 2021, hanya 12% artikel yang menyertakan. Kemudian di tesis proof of ini tidak ada. Kemudian kejelasan desain masih banyak yang tidak eksplisit. Ya, menurut kalau Indonesia itu masih banyak yang tidak eksplisit, yaitu menurut Kekrani et al. 2023. Dalam proof of itu tidak eksplisit. Kemudian audit trial. Indonesia masih kurang secara amati itu dan Nur Hayati 2024 dalam proof of itu tidak ada sama sekali. Jadi persamaan tantangan kejelasan desain dan kurangnya audit trial masih menjadi masalah bersama antara tesis proof of dan peneliti kualitatif di Indonesia. Pembahasan implikasinya yaitu implikasi bagi riset ekonomi syariah di Indonesia, yaitu pertama adalah bagi peneliti individu wajib menyebut desain penelitian secara eksplisit, hindari penelitian kualitatif tanpa pamer. Kemudian 3, adopsi reflektivitas sebagai standar baru. Yang keempat, sediakan audit trial transparan, integrasikan makasih syariah dalam analisis. Bagi program studi adalah tinjau pedoman tesis, wajibkan desain eksplisit, reflektivitas, audit trial. Kemudian perkuat mata kuliah metodologi kualitatif dengan praktik reflektivitas, yang kemudian dorong publikasi hasil penelitian bagi mahasiswa. Bagi kebijakan bagi pendidikan tinggi, Kemendag dan Kemendikbud perlu mengembangkan standar nasional penelitian kualitatif ekonomi syariah yang mengadopsi trustworthiness dan makasid. Kemudian akreditasi program studi perlu mempertimbangkan kualitas metodologi tesis.
bangun repositori tesis ekonomi syariah yang dapat diakses publik. Nah, kesimpulan dari ini adalah grup ini memiliki 6 kelemahan begitu. Desain hanya menyebut kualitatif, ketiadaan data primer, tidak setnya member checking, audit trial, refleksivitas, pengabaian maksud syariah, serta rendahnya transferability karena tidak ada tick description dan perbandingan yang dangkal. Tidak memenuhi standar trustworthiness, kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferability. Bahkan dalam penelitian kualitatif yang baik. Oleh karena itu, untuk penelitian serupa di masa depan direkomendasikan penggunaan desain studi kasus eksplisit seperti yang teori dari Yen 2018, kemudian penggunaan data primer, transparansi analisis, yaitu 6 fase skematik analisis, penerapan refleksivitas dan audit trial, serta integrasi prinsip maksud syariah, adil, maslahah, dan amanah ke dalam kerangka analisis. Nah, umumnya itu yaitu yang digunakan adalah seperti ini, seperti tadi ada apa namanya, Lincoln, YS, dan Guba yang 1985 dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari cover dari tesisnya itu, yaitu itu ada pertama menyebutkan universitasnya, kemudian judulnya, yang kemudian pengarang atau penulisnya, kemudian di situ ada juga kapan dibuatnya, itu Maret 2025. Nah, kemudian referensinya di lampiran ini adalah seperti ini, udah saya buat, sudah saya hitung. Pertama, itu ada 30 referensi, yaitu satu tesis, yaitu 21 jurnal yang digunakan, yaitu jurnal yang terakreditasi, itu sudah memenuhi dari kriteria yang di soal tersebut. Kemudian ini adalah di lampiran ada matrik ya, bisa kita baca ya di lampiran. Ini adalah matrik yang tadi tidak dimasukkan dalam paparan di dalam lampiran. Demikianlah paparan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak dosen. Ya, terima kasih Pak Amin atas pemaparan makalah kritik tesisnya. Alhamdulillah sebagai awalan memberikan insight bagi kita semua. Barangkali ada komen dari Bapak Ibu sebelum saya memberikan komen, argumentasi, kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Amin. Dipersilahkan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ina. Ini nggak akan mengkritik yang Pak Amin ya Pak, karena ini juga baru mau mulai mengerjakan gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya sih tadi kan ada kritikan Pak Amin yang di validitas ya. Di uji validitas itu kan di situ kekurangannya dia tidak menggunakan member checking dan audit trail gitu ya. Jadi yang memang sih saya belum memahami sih Pak. Kalau member checking mungkin sudah sedikit banyak paham gitu seperti apa ya member checking itu. Tapi kalau audit trail sendiri saya pribadi tuh belum tahu tuh. Kita sebagai peneliti, pertanyaan saya adalah kita sebagai peneliti bagaimana cara untuk bisa membuat atau ya memunculkan audit trail itu dalam penelitian kita gitu. Terus yang kedua, ya sebagai kritik dari tesis ini nih gitu. Kita juga nih saya nih misalkan mengkritik tesis tersebut, bagaimana cara kita mengetahui tesis tersebut ini sudah sesuai nggak sih validitasnya, terutama di audit trailnya tersebut, di mana kita bisa melihatnya gitu Pak. Mungkin itu sih pertanyaannya. Ya, silakan Pak Amin. Oh, saya Pak, sekira Bapak. Mengenai audit trail ini, bagaimana cara melakukan audit trail ini? Melakukan audit trail ini berarti
harus mendokumentasikan proses riset secara sistematis. Menurut Linka, dokumentasi ini diberi materi seperti yang dikumpulkan selama penelitian, yaitu data mentah, kemudian reduksi data analisis, terus rekonstruksi data sintetis, kemudian catatan proses atau proses notes research journal, kemudian kelima catatan niat dan motivasi, dan keenam informasi instrumen. Nah, cara menyajikannya auditorial dalam tesis ini adalah tidak perlu memasukkan semua rekaman suara ke dalam tesis, misalnya cara memasukkan semua hasil wawancara, gitu. Tapi tulisnya yaitu misalnya jelaskan secara naratif untuk mencegah konfirmabilitas, peneliti menerapkan audit trial dengan mendokumentasikan seluruh proses pengumpulan data dari transkrip mentah, proses coding menggunakan tabel, misalnya kan seperti itu, hingga pembentukan tema. Kemudian sediakan lampiran yang jujur, masukkan contoh satu transkrip wawancara utuh, tabel proses, coding, matrik analisis, dan jurnal reflektif singkat yang bisa digunakan sebagai bantuan dalam lampiran tesis. Begitu, Pak. Demikian jawabannya, gimana? Ya. Gitu Bu Ina, ada komen lain? Itu sih Pak, kan tadi tuh harus ada tabel coding ya, tabel coding. Nah, memang sih mungkin belum nyampe juga sih ya saya Pak kalau kualitatif tuh, karena kan sebelumnya saya pakai kuanti nih. Jadi kalau kualitatif itu ketika kita membuat tabel coding itu berarti ada apa sih namanya, structure sendiri gitu untuk si codingnya gitu, atau ada ketentuan khusus nggak sih untuk si coding tersebut gitu? Karena kan kalau wawancara, misalkan kayak wawancara 3 orang gitu ya, kita membuat tabel codingnya. Nah itu masih belum paham sih sebetulnya Pak, makanya saya juga di kritik tesis yang akan saya masih belum paham nih ketika ini dia sudah menggunakan audit trail atau belum ya gitu sih Pak. Ya. Oke. Izin. Ya, silakan. Oh ya Pak. Dalam penelitian kualitatif ini, coding ini adalah pengodaan ini mungkin dibayangkannya bukan coding seperti yang dalam kuantitatif, yaitu kan coding seperti coding di komputer, bukan seperti itu. Adalah proses melabeli atau mengelompokkan, menyusun potongan-potongan data mentah seperti kalimat hasil wawancara atau isi dokumen sekunder, agar peneliti bisa menemukan pola atau tema inti. Bayangkan misalnya kita sedang merapikan tumpukan baju, kemudian memilah dan memasukkan baju ke lemari. Berdasarkan label, ada kaos, ada kemeja, ada celana. Seperti itulah coding yang bekerja dalam kualitatif ini. Analoginya, yaitu melabelkan, memilah-milah, itu seperti itulah kira-kira coding yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Demikian Pak, demikian Bu Ina. Oke, ada komen lain? Izin Pak. Ya, silakan Pak. Silakan Pak Adi. Saya masih pada ya, sudah mengawal. Menurut saya ini udah apa ya, standar yang sangat tinggi ya, sesuai dengan komen. Dan juga rasanya kita belum atau jarang kritik tesis ini merupakan suatu capaian yang mungkin berat juga gitu ya, karena memang bagi kita masing-masing punya standar dan kompetensi yang mungkin tidak sama ya. Nah, ini yang pertama. Ini Pak, pertama kalau saya melihat dari awal sampai akhir dan sudah saya baca juga dari makalahnya, mungkin karena gini ya, kenapa memang lebih terlihat dari nilai-nilai atau segi kritiknya memang luar biasa tajam juga ya, walaupun disertai argumen-argumen. Nah, mungkin juga ini kalau menurut hemat saya,
kan setiap tesis atau setiap kampus itu kan punya model ya atau pemodelan ya, atau bahasa kitanya biasanya punya mazhabnya sendiri gitu ya. Nah, ini bagaimana kita nanti mensiasati gitu ya? Apakah semuanya kita pukul rata atau kita sesuai standar kita yang kita pelajari ini, atau seperti apa gitu ya? Atau harus kita salah-salahkan gitu ya, bahasa sayanya sederhananya apa, harus kita cari kekurangan karya atau tesis luar gitu yang untuk kita bedah itu, atau mungkin saja kita setuju gitu ya. Nah, ini bagaimana nih sikap seperti ini? Misalnya saya nih suatu tesis misalnya, tapi saya setuju nih dengan isinya, dengan saya mungkin memuji-muji juga gitu ya, dengan argumen-argumen yang mungkin menurut saya itu sesuai gitu ya. Nah, ini bagaimana kondisi? Yang pertama tadi tentang standar yang mungkin saja mereka ya itu menjadi standarnya seperti itu gitu ya di kampus apa tadi Hamad bin di Qatar tadi. Nah, tidak seperti kita gitu. Nah, bisa juga yang kedua tadi apakah bisa gitu, maksud saya pertanyaannya, kita mengkritik itu ya tidak memang negatif aja gitu, tapi maksudnya kritik itu kan suatu metode kita mempelajari tesis gitu ya, atau membaca tesis. Nah, kritik itu bisa nggak dengan kita memuji atau mengungkapkan segi-segi positif yang ada dalam tesis tersebut gitu, atau dalam suatu karya tersebut. Nah, ini yang dua hal ini mungkin perlu juga gitu ya. Walaupun pada prinsipnya tadi memang sudah ada gitu ya landasan-landasan yang sudah disampaikan, dijelaskan juga dalam materi Pak Amin gitu. Mungkin sekaligus juga nanti kita tanyakan ke Pak dosen. Terima kasih, itu saja, mungkin lebih ke bertanya juga sih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Amin. Kalau menurut saya begini, kalau di Indonesia ini model tesis ini kan umumnya sudah ada ketentuan baku, yaitu seragam menggunakan format monograf tradisional yang berstruktur 5 bab dan wajib ini kan. Mahasiswa harus memisahkan landasan teori, pembahasan secara ketat sesuai dengan buku pedoman kampus. Ini lain dengan halnya yang di luar negeri yang lebih longgar gitu kan. Malah di luar negeri itu kalau saya lihat itu ada yang sudah masuk di dalamnya, atau istilahnya embedded gitu. Jadi tidak ada metodologi yang dijelaskan secara tersendiri, tapi metodologi tersebut itu sudah masuk dalam pembahasan. Itu di luar negeri, itu kan seperti itu. Tapi kalau untuk konteks di Indonesia, kita harus patuh dan mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia ini. Itu seperti tadi, ya seperti yang kita pelajari sekarang ini. Inilah yang akan kita laksanakan dalam nanti penelitian metodologi kualitatif. Demikian Pak. Demikian Pak Adi. Baik Pak. Ya. Oke, ada yang lain, Bapak Ibu barangkali? Berarti Pak, yang Pak Adi itu belum dijawab Pak, yang kritik itu apa harus selalu negatif gitu atau bisa juga positif gitu Pak? Izin menjawab, kalau yang namanya kritik itu cari kesalahan. Itu mencari kesalahan. Paling enak memang kita mencari kesalahan itu kan. Cari kesalahan orang yaitu dengan mengkritik. Inilah kurangnya ini, kurang. Itu namanya kritik. Kalau misalnya kelebihan, itu namanya apresiasi. Dari segi bahasanya seperti itulah kira-kira gitu kan. Kalau kita memberikan apresiasi berarti kelebihannya. Kan? Nah, kalau udah kritik, udah pasti jelas yang salahnya yang akan dikemukakan semuanya. Salahnya, kurangnya. Kira-kira demikian. Gimana Bu Ina? Demikian Pak jawabannya Pak. Oke, mewakili Pak Adi aja sih. Oh gitu. Kira nanya ke harus kedua berarti. Iya. Berarti ini juga salah satu ini Pak, mohon izin tambahan. Berarti memang karena saya juga termasuk yang mungkin agak sulit juga nih mencari yang sebidang dengan saya gitu ya. Tesis-tesis yang memang sesuai dengan sudah materi kita ini ya. Pengkritikannya itu memang agak rumit juga nih.
Makanya tadi saya bertanya karena memang saya mendapatkan sesuatu yang mungkin sesuai dengan pandangan saya gitu. Tapi itu lebih banyak baiknya gitu istilahnya. Karena memang tesis-tesis luar itu memang banyak lebih ini gitu ya. Apa ya istilahnya nggak terlalu inilah detail lah dalam metodologinya gitu ya. Apalagi kalau bicara dengan apa ya tesis-tesis dari Arab juga gitu ya, Timur Tengah ya, itu juga lebih ini gitu. Jadi normatif lah gitu ya. Di konteksnya itu lebih ini. Kadang-kadang bahkan lebih kayak buku juga gitu Pak Amin ya, kayak buku gitu. Nggak ada metodologinya, maka bahkan nggak terlalu ini gitu. Bahkan tidak ada satu bab tersendiri gitu ya, jadikan sebagai bab bahasan sebagai metodologi gitu ya. Dan termasuk juga metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisisnya, informan dan segala macamnya. Jadi dan juga memang ya sangat jauh lah gitu ya dengan standar-standar, atau mungkin bukan jauh, berbeda gitu ya, lebih berbeda dengan standar-standar yang digunakan dalam tesis-tesis kita di Indonesia gitu, yang lebih rigid dan lebih detail gitu ya dalam metodologinya. Oke Pak, itu aja Pak mungkin komentarnya. Terima kasih dosen Pak Amin. Banget sih Pak Adi Amin ya. Jadi emang kayaknya mungkin kan ya yang akan kita kritik itu di metodologi kualitatifnya itu sendiri gitu. Karena saya tuh udah baca 2 tesis pun kayaknya nggak terlalu detail gitu ya metodologinya gitu kalau di luar itu. Terus tidak terlalu detail juga menjelaskan harus validitasnya seperti apa gitu. Tidak seperti yang di Indonesia gitu yang kita tuh harus itu kulit fenomenologi atau apa gitu. Jadi mereka betul kata Pak Adi, jadi mengalir aja kayak bener kayak buku ya itu mengalir aja gitu. Pak dosen mungkin bisa menanggapi Pak. Ya, terima kasih atas tanggapannya, komentar. Saya masuk ya Pak Amin. Ya Pak, silakan Pak. Saya udah selesai ini Pak. Silakan. Sebagai awalan saya apresiasi ini sangat bagus. Secara struktur sudah mengikuti dari pola arahan dari template ya. Saya ingin langsung kepada konten ataupun substansi dari kritik tesis yang disajikan oleh Pak Amin. Kritik awal adalah Pak Amin bagi saya kurang apple to apple dalam mengkritik ya. Maksud saya gini, yang pertama, corak dari tesis ini sebagaimana yang telah saya baca, ini coraknya adalah literatur review. Kalau dalam konteks akademik namanya bisa naratif teks, analisis konten, analisis wacana kritis, bisa itu tokohnya seperti Kripperdorff ataupun siapa itu kalau AWK tuh, Critical Discourse Analysis dari Van Dijk ataupun satu lagi yang terkenal tuh saya lupa lagi ya. Dan Van Dijk ada AWK. Itu teori dari linguistik sebenarnya ya. Ini besarnya, kontribusi besarnya. Nah, karena coraknya ini literatur review, makanya secara eksplisit ya, penulis menyatakan ini dari data sekunder
ataupun dari dokumen sekunder. Padahal nanti itu bisa dikritisi lagi. Padahal itu bukan tidak murni data sekunder, itu yang disebut data primer kalau dalam corak analisis teks gitu ya. Konten analisis, kalau dalam kuanti juga ada analisis konten, itu sebenarnya kontribusi besarnya untuk kuanti. Tapi ada yang kualitatif juga gitu. Tetapi kalau lebih spesifik masuk kepada turunan paradigma interpretif, konstruktivis bahkan kritis, itu turunnya AWK. Nah, penulis ini masuk kepada paradigma itu. Nah, sementara Pak Amin mengkritik analisis konten ini untuk direkomendasikan, dikomparasikan dengan field research. Nah, itu yang menurut saya kurang kompatibel. Nah, kalau mau mengkritik harus apple to apple, bahwasanya coraknya apa, lalu tawaran kritiknya itu pada corak, pendekatan, dan paradigma yang sama. Artinya, kalau ini analisis dokumen lah, kan saya pernah menjelaskan ada 3 sumber primer dalam kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tisdale, Merriam dan Tisdale dalam bukunya, dokumen di sini itu sumber primer. Ya, dokumen itu bisa dokumen arsip dari institusi, lembaga, ataupun dari media sosial digital. Nah, si penulis ini menggunakan digital report dari subjek gitu ya. Nah, itu sumber primer sebenarnya, sumber primer dokumen. Nah, kalau saya jadi penulisnya, bahwasanya itu sumber primer, sumber sekundernya adalah literatur akademik yang mengkaji tentang topik yang sama, dan juga ataupun report lain yang memiliki spesifikasi substansi yang sama gitu ya. Itu bisa menjadi sumber sekunder. Nah, artinya kita harus pahami dulu dari corak ataupun jenis dari risetnya itu sendiri. Nah, kalau disebutkan di awal kan ini tidak secara spesifik menggunakan jenis apa gitu ya. Case, naratif, fenomena grounded. Kan dalam buku Merriam dan Tisdale sudah disebutkan bahwasanya kalau tidak disebutkan 5 jenis mainstream utama dalam kualitatif, berarti dia itu basic qualitative research. Kalau dalam terminologi di Indonesia itu sering disebutkan kualitatif deskriptif. Nah, ini tuh coraknya kayak gitu tuh. Kualitatif deskriptif. Nah, ya. Nah, kalau dalam buku Merriam Tisdale itu basic qualitative research, artinya menginterpretasikan secara general saja terkait subjek gitu ya. Tidak ada prosedural khusus seperti tadi yang direkomendasikan oleh Pak Amin dari Yin, dari Lincoln Guba, Creswell, dan lain-lain. Walaupun mereka juga sama membahas gitu ya prosedurnya. Ini sambung lagi kepada corak tesis ataupun disertasi dari Barat ataupun Tidor, memang secara substansi dan esensi, struktural, sistematika mereka itu sama. Ya, imrad aja gitu ya, introduction, method, result, and discussion. Cuman porsi ataupun skala atau porsi lah yang berbeda dengan tradisi di Indonesia. Di Indonesia itu kadang terlalu banyak ornamennya, terlalu banyak ornamen sehingga justru bobot yang harus menjadi inti pembahasan di bab 456 misalnya itu justru minim, krisis. Justru itu skrip tesis atau disertasi yang gagal gitu. Makanya tradisi di Barat tuh kadang mereka selalu mengutamakan pembahasan dulu. Bagaimana memformulasikan, membuat outline pembahasan yang kaya, yang penuh dengan interpretasi. Ya. Karena metode tinjauan pustaka dan riset problem itu sudah ada di otak mereka gitu ya. Sudah ada dalam bayang-bayang mereka. Coraknya itu to the point. Cuman bukan berarti menafikan argumentasi akademis gitu ya. Sitasi dan lain-lain. Cuman yang saya baca dari tesisnya ini justru kurang referensi akademis
dalam mengargumentasikan bagaimana prosedur dari metode itu sendiri. Ya, walaupun singkat, metode, corak metode misalnya, riset metodologi, research method itu selalu ada dalam struktur tesis atau riset barat. Cuman memang sangat simple, minimalis. Cuman apa istilahnya tuh, bukan berarti bobot argumentasinya tidak ada. Justru mereka itu argumentasinya padat gitu ya. Argumentasinya padat. Itu udah dianggap bisa aja gitu ya. Gak usah dijelasin secara bertele-tele kayak di Indonesia. Operasional dan lain-lain. Kalau di Indonesia kadang operasionalnya detail, pembahasannya nggak nyambung kadang gitu. Pembahasannya minim. Nggak nyambung antara teori dengan research question, dengan pembahasan, dengan problem gitu. Justru jadi problematik. Kalau di barat, timur itu 70%, 60% itu di pembahasan, ayah interpretasi. Baik metode kuanti ataupun kualitatif gitu. Jadi itu yang pertama. Menurut saya Pak Amin justru harusnya mengkritik terkait corak riset, jenis riset yang berbeda dengan paradigma yang berbeda, kontra paradigma. Berarti turunannya ini sebenarnya paradigmanya bisa interpretif ataupun kritis gitu ya. Makanya tadi disebutkan prospect and challenges gitu ya. Jadi apa sih jenis apa judulnya tuh Pak Amin lupa lagi. Islamic Finance in Rusia, prospect and challenges gitu ya. Benar ya? Kalau nggak salah ya. Ini Pak. Nah, kan prospek tuh kan satu diksi sinonim dengan prediktif gitu ya. Memprediksikan hasil dari evaluasi, refleksi terkait fenomena Islamic Finance di Rusia, lalu apa yang harus dilakukan untuk future gitu. Makanya kalau mau buat makanya bisa ini dibuat rekomendasi teori harusnya pakai sustainability development. Nah, harusnya ke sana tuh arah teorisasinya. Kalau pakai diksi prospek itu harus konsekuen dengan teori yang serupa. Oh, berarti kalau prospek turunannya adalah sustainability, keberlanjutan, pengembangan berkelanjutan di tengah challenges, di tengah tantangan yang ada pada realitas itu. Makanya di sana saya baca juga research questionnya ataupun statementnya, mengevaluasi kebijakan kan, regulasi. Nah itu harusnya yang dikritisi. Itu kan semua sebenarnya domain-domain dari ilmu politik gitu. Jadi sebenarnya riset ini tuh interdisipliner bahkan multidisipliner, menggabungkan ekonomi, ilmu politik dan juga komunikasi politik bisa, dan juga institusi sosiologi. Ini sebenarnya multidisipliner, ini keren ini tesis ini sebenarnya. Bukan satu disiplin ilmu ekonomi, menggabungkan tadi dari segi regulasi, evaluasi regulator lah. Itu bisa masuk ke turunan ilmu politik dan juga institusinya sosiologi. Lalu masuk ke ranah teorisasi dari Makosid Syariah misalnya, atau enggak Islamic Finance itu ekonominya. Oh ini kaya sebenarnya ini. Dalam ini makanya masuk ke istilahnya tuh global apa tadi ada saya lupa baca. Multidisipliner lah, ini sebenarnya bobotnya berat ini. Cuman sayangnya juga tesis ini pembahasannya minim gitu. Corak multidisipliner dan juga harusnya hermeneutics dan juga semiotikanya tinggi karena menganalisis teks dari report subjek harusnya kaya akan semantik, kaya akan semiotika, kaya akan interpretasi hermeneutika. Itu justru yang harus dikritisi ke sana, yang jadi tawaran rekomendasi. Nah ini yang tidak muncul di tesis ini kalau menurut saya gitu. Harusnya bisa ditawarkan pakai hermeneutikanya siapa, pakai analisis wacana kritis kah, dari Fandi kah gitu, atau enggak analisis konten kah gitu ya. Harusnya ke sana tuh. Jadi paradigmanya yang harus dirubah, pendekatannya sampai riset metodenya. Nah juga kalau masalah apa lagi ya, menarik cuman ini tesis ini ya.
em, eh, kalau masuk dalam konteks makosid syariah, apa yang kurang? Makosid syariah apa yang kurang terformulasikan? Misalnya dia nggak jelas juga pakai makosid siapa gitu. Atau enggak kalau dia nggak pakai makosid kan Pak Amin menawarkan makosid mudorobah kah? Saya baca ada mudorobah atau apa? Gitu. Adil, amanah. Adil, oh ya, adil, amanah, dan juga satu lagi apa sih namanya tuh? Nah ini tuh makosid. Makosid syariahnya itu ini Pak Amin ingin menggunakan makosid kerangka siapa yang ditawarkan? Mau klasik atau middle atau kontemporer? Pakai Asyatibi kah? Yang di bawah nih Pak nih. Pakai siapa? Oh Ibnu Ashur. Ibnu Ashur, Capra, Dusuki. Oke. Cuman kalau ini konteksnya ingin dibawa ke ranah paradigma kritis, Ibnu Ashur sebenarnya apa ya? Dia masih cenderung apa ya? Interpretif lah ya. Kalau bisa ini sebenarnya bisa atau enggak yang lebih justru yang lebih masuk ke paradigma kritis ataupun interpretif harusnya Asyatibi atau enggak kalau mau dibandingkan Perkaya dengan Jasir Auda bisa sebenarnya. Jasir Auda tentang konsep. Kan ini kan Pak termasuk yang ini juga Pak, penulis yang ini juga yang mana? Yang Capra ini Pak. Mana? Ini yang di bawah ini kan landasan teorinya Ibnu Ashur, kemudian Capra 2008. Oh, kan, itu. Ini kan ya. Oke, itu coraknya kritis. Ini kan maksudnya yang penawaran itu kan Pak tadi kan. Oh iya. Penawaran okay. ini. Iya, bisa. Adil, iya oke. Karena ini kan yang tidak hadir ya pada tesis ini. Oke. Jadi nanti verifikasi sumber ataupun triangulasinya artinya bisa tetap kalau menurut saya. Berarti verifikasi teorinya udah konsisten belum, koheren belum dengan data, dengan konstruksi tesisnya. Verifikasi metodenya udah oke belum dengan jenis paradigmanya. Kalau verifikasi data terkait data primernya gitu. Bisa sebenarnya. Jadi kalau si peneliti secara disclaimer ya mengklaim ini lack tadi apa ya? Lack primary sumber gitu ya. Sorry. Menurut saya enggak. Ini bisa jadi skripsi yang keren. Skripsi lagi. Bisa jadi tesis yang keren. Jangan corak hermeneutika, corak semantik atau semiotika yang tinggi gitu. Wacana menganalisis wacana yang mendalam gitu. Kalau menurut saya gitu. Gitu mungkin Pak Amin. Mungkin ada komen dari yang lain atau Pak Amin silakan. Itu tadi kan seperti Bapak kan ini literatur riset kan seperti itu. Tapi ini masalahnya menggunakan tadi kan Pak. Ini nampaknya ada tersebut Pak. Itu Pak. Ini menggunakan tadi. Seadanya tidak menggunakan itu. Agak putus-putus ya. Pak? Agak putus-putus. Ya, gimana Pak? Jelas Pak? Ya, jelas. Nah, kemudian karena tadi kan metodologinya adalah metodologi klaim itu, sehingga saya itu ada disebutkan di situ yaitu metodologi qualitative research metodologi. Nah, kemudian karena teori yang digunakan seperti dari referensi dari soal itu ada Lincoln dan Guba 1985, maka ini berdasarkan metodologi itu, ya metodologi itu. Jadi mau tidak mau, meskipun ini adalah benar, seperti yang Bapak sebutkan, tapi karena metodologi yang digunakan yaitu metodologi Lincoln Guba, maka mau tidak mau ini adalah salah. Gitu Pak. Tetapi jika teorinya adalah sebagai landasan tadi adalah benar seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada siapa tadi yang disebutkan, saya tidak ingat tadi, barangkali ini bisa sejalan dengan kritik tersebut, apa yang harus dikritiknya. Tapi karena di sini ada Lincoln dan Guba yang teorinya adalah
dengan 6 tadi itu memenuhi rootedness tadi, maka sudah jelas ini metodologi penelitian pasti akan disalahkan begitu Pak. Karena metodologinya untuknya adalah yang itu tadi. Jadi tidak mengkritik ke arah yang Bapak inginkan tadi. Karena dari soal tadi adalah lingkungan dan Gubat, begitu Pak tanggapan saya Pak. Iya, agak kurang jelas ya, Tar ya. Oke, Tar. Gimana Pak maksudnya itu? Karena ini Pak landasannya itu adalah lingkungan dan Gubat tadi Pak gitu. Oh, tadi. jadi si penulisnya menyebutkan Lincoln Guba. Bukan Pak, maksudnya itu yang di soal itu gunakan sebagai teorinya itu terus. Ini yang Bapak kritik, kerangka kritiknya. Ya, kada kritiknya. Seandainya bukan yang ini, mungkin tidak seperti ini isinya gitu kan Pak. Tidak seperti ini. Karena yang dengan Guba sudah pasti semua yang berada di dalam itu pasti akan disalahkan dan disesuaikan dengan Lincoln dan Guba ini. Itu menurut pendapat saya. Ya, begitu maksudnya, Pak. Fokus kritik tidak ada tick description, tidak ada misalnya member checking. Betul Nah, gitu. Ini kan untuk field research Pak, maksud saya gitu. Jadi harus dihubungkan ataupun dikaitkan kritiknya itu dengan corak tesis yang sama. Kan kalau tick description ini diksi dari Clifford Geertz. Sebenarnya Lincoln Guba itu utip dari Clifford Geertz, dia riset tentang The Religion of Java. Itu meneliti dengan corak grounded theory ataupun etnografi. Nah, makanya kalau ini dipakai tidak ada tick description, ini tidak apple to apple dengan corak yang corak tesis tersebut gitu. Yang corak itu bukan field research gitu. Nah, member checking juga sama kan, dia emang bukan field research gitu. Berarti nggak mungkin member checking. Makanya triangulasi yang dipakai itu harusnya triangulasi dalam versi yang berbeda. Jadi verifikasi teori, verifikasi metode, dan verifikasi data. Tidak ada member checking. Gitu. Ya. Kemudian Pak, kalau itu yang dari soal itu kan Pak, yang ini yaitu ada apa itu namanya di pustakaannya ini kan Lincoln dan Guba ini sebetulnya kan mungkin ya tidak ada jadi seperti yang saya sedikit lain gitu. Jika mungkin dengan teori yang Bapak sebutkan itu, insya Allah itu kan akan selaras gitu kan Pak. Jadi mungkin ada kurang memasukkan satu teori atau apa namanya sebagai rujukan teorinya gitu kan Pak. Karena sudah saya coba barusan itu memang agak lain kalau seperti Pak teman namanya, kalau menggunakan teori yang lain itu kritikannya bukan pada bagian ini, tetapi kalau dengan gua ada bagian ini yang dikritiknya gitu kan. Ya. Jadi harus ada rujukan dalam siapa yang dijadikan untuk sebagai landasan teorinya siapa misalnya seperti itu. Barangkali seperti itu Pak. Tanggapan saya. Terima kasih Pak. Betul. Iya. Disertakan sumbernya. Maksudnya kerangka desain dari siapa gitu. Di sini kan ada Yin kan case study. Sementara tesisnya itu tidak bicara secara eksplisit case study, dia berarti basic qualitative research. Berarti ya dia sebenarnya mengkodifikasi, bisa jadi ada asumsi-asumsi dari case study yang masuk dan juga interpretif masuk di sana gitu. Cuman kalau ingin dipreteli lebih dalam bisa dimasukkan tadi Yin, kalau case study kayak gini, asumsinya memang tidak bisa digeneralisasi, sulit direplikasi. Seperti itu ya. Ada beberapa udah bagus Bapak ini masukannya, jadi ada beberapa unsur asumsi yang memang masuk lalu dijadikan pisau analisis dalam mengkritik gitu ya. Cuman justru kalau dari saya supaya kritiknya itu lebih ngena, jadi mengkritik sesuai dengan corak jenis risetnya kan. Artinya kalau jenis risetnya ini tidak secara eksplisit bicara berarti cari literatur tentang basic qualitative research. Apakah prosedurnya sudah
secara basic qualitative research itu sudah terpenuhi, operasionalnya, prosedur dan lain-lainnya. Lalu koherensi dengan teori, research question dan lain-lainnya dan temuannya gitu. Karena kan dengan mengkritik metodologi artinya nanti Ibu Bapak di sini bisa mempotret ataupun mengcapture kesesuaian dengan bab selanjutnya dan bab setelahnya. Karena posisi dari metodologi ini menjadi pivot central position yang menghubungkan sisi kiri dan sisi kanan, bab 1, bab 2 dan bab 4, bab 5 seperti itu. Oke. Dan juga apa ya? Kalau mau dikasih masukan rekomendasi lagi sebenarnya ini sangat kurang ya terkait konseptual ekonomi syariahnya ya. Padahal dia di kampus Qatar kan ya, di Qatar. Jadi nggak kelihatan itu kerangka Islamic ekonomi syariahnya gitu. Ekonomi syariahnya. Islamic metodologi ekonominya gitu ya. Terkait ekonomi dalam ekonomi syariah. Nggak kelihatan. Memang ini tesisnya juga cuma 82 halaman ya. 83 kalau nggak salah. Biasanya di atas 100 lah ya, 150 gitu. Biasanya. Oke. Mau ke toilet aja. Ada komen lain? Barangkali. Berarti kalau misalnya untuk mengkritik satu tesis ini ataupun karya ilmiah ini, yang pertama itu adalah tahu coraknya itu kan Pak? Betul. Seperti itu. Iya, review. Iya. Coraknya. Baik, berarti kalau sudah tahu coraknya, kemudian kita mengetahui teori yang mana yang akan kita gunakan untuk mengkritik, begitu kan Pak? Betul. Oke, ya, ya. Berarti dua itu, ya. Terima kasih Pak. Ya. Nanti kesesuaian dengan latar belakang, kesesuaian dengan pembahasannya, gitu ya, kesesuaian dengan teori yang digunakan, kerangka teori, theoretical frameworknya. Nah itu bermuara dari dia desain tentang metodologinya gitu. Jadi harus saling berrelevan, konsisten. Kalau di Indonesia kan ada ya kalau nggak salah kerangka teori di bab 2 ya. Ya makanya itu kan menghubungkan antara metodologi dengan kerangka teori dan juga pembahasan gitu. Jadi mustahil kalau teorinya, kalau asumsi paradigma teorinya kritis, pasti desain metodologinya juga dia pasti bakal kritis gitu. Makanya turunannya kan pernah saya sebutkan ada action based research gitu ya, art based research. Ini kan karena evaluasi rekomendasi kebijakan berarti action research gitu. Ya itu mana turunannya adalah turunannya kepada evaluasi rekomendasi program. Dan juga kalau mau masuk di wilayah postmodernism bisa pakai dekonstruksi gitu, dekonstruksi. Jadi mendekonstruksi dulu challenge-nya, lalu rekonstruksi prospek ke depan pakai sustainability development. Nah itu sudah kerangka teori itu diuji dengan desain metodologi, dia kompatibel atau tidak. Nah itu justru yang harus jadi poin penting gitu ya. Kalau dalam tesis ini adalah pakai pilot apa tadi itu Pak? Pilot theoretical apa tadi saya lupa lagi. Pilot theoretical framework kalau nggak salah ya. Iya betul Pak. Nah itu tuh teorinya asumsi filosofis teori. Pilot legal framework. Nah itu asumsi filosofisnya gimana? Dari siapa? Lalu dia bermuara dari paradigma apa? Positivistik kah, interpretif atau kritis kah? Lalu kompatibel nggak sih dengan desain yang dia gunakan dengan basic qualitative research gitu?
Wah, habis lagi baterainya. Alhamdulillah. Gitu Pak. eh Sekali lagi ini awalan yang sangat bagus Pak Amin. Terima kasih memberikan insight Hazanah Cakrawala terkait Islamic Finance, tesis Islamic Finance. Kita sama-sama belajar melihat medan riset dari tradisi yang berbeda, Barat dan Timur lah ya. Yang mana sisi positifnya bisa kita ambil. Mereka itu to the point, tetapi tidak mendistorsi argumentasi yang padat dan solid. Lalu kaya akan bobot interpretasi di bab 4 dan bab 5 yang mana ini selalu terbalik dengan realitas di Indonesia. Bab 1 sampai bab 3 panjang sampai 100 halaman. Pembahasannya cuma 10 halaman, 20 halaman. Itu kan logika terbalik. Nah, justru di Barat Timur itu mereka plot ya 30 halaman misalnya. Sisanya itu 70%-nya ya bab 4, bab 5. Karena itu yang menjadi bab inti gitu dari tesis tersebut. Nah, jadi kadang jangan sampai ornamen dari pengantar menuju bab inti itu ya mendistorsi hasil dan pembahasan tersebut. Nah, ini bisa kita pelajari mengapa saya mewajibkan lah untuk mempelajari tesis dari Barat, Timur. Memang tadi seperti yang Bu Ina bilang, Bu Ina, Pak Amin, ataupun Pak Adi tadi, nggak kelihatan operasionalisasinya. Emang itu corak ya, gitu ya. Tidak harus banyak instrumen-instrumen hiasan yang kadang itu gak banyak kepake tuh untuk hasil dan pembahasan kadang. Kerangka teori panjang sampai 50 halaman ini nggak kepake itu di hasil pembahasan. Jadi to the point, set argumentasi padat, solid, gitu ya. Lalu digunakan lagi interpretasi lebih detail di bab 4 itu yang harus muncul justru pada tesis-tesis atau tesis-tesis di Indonesia gitu. Nah, jadi makanya emang agak berat tadi sebut Pak Amin ataupun Bu Ina. Gimana ya caranya memahami desainnya gitu ya. Ya makanya emang harus agak kerja keras ya Bu Ina. Kita memahami dengan kalimat yang sangat padat. Kalau bahasa Pak Amin, bahasa yang minimalis. Memang harus berusaha keras, memahami lebih keras. Kenapa argumentasinya bisa minimalis dan justru kita bisa mengelaborate bahasa yang minimalis itu dan bahkan kita bisa menemukan titik lemahnya, baik yang positif ataupun yang lemah. Tadi kalau disebutkan ini kita harus kritik semuanya, enggak juga sebenarnya. Memang judulnya kritik tesis, cuman kalau ada sisi positif pada tesis ini munculkan. Positif dalam metodologi, dia dalam metodenya secara desain bagus misalnya, cuman ada kekurangan dalam menurunkan menderifikasi ke hasil dan pembahasannya, lalu kerangka teorinya kurang tepat dan lain-lain, boleh. Jadi istilahnya itu uraikan ataupun tunjukkan sisi positifnya dan juga tunjukkan juga sisi negatifnya gitu supaya adil. Bukan berarti gak boleh menguraikan, menunjukkan sisi positif, boleh. Supaya tahu mana, jadi istilahnya jarah takdilnya gitu ya kalau dalam bahasa hadis. Yang mana jarahnya, sisi kritik, sisi jeleknya, mana takdilnya, mana sisi buruknya, mana sisi baiknya gitu. Sehingga bisa ngambil pelajaran dari dua sisi tersebut gitu. Cuma jangan apresiasi semua, jangan ngetakdil semua. Harus ada buruknya pasti. Sempurnanya tesis pasti ada kelemahannya. Tidak ada tesis disertasi yang sempurna, pasti ada kelemahan. Gitu. Gitu ya, mungkin
Ada komen lain sebelum ditutup? Mungkin nanti kalau minggu depan bisa bergantian lah sama Bu Titin ya. Bu Titin minggu depan mungkin bisa kalau beliau bisa dan berkenan untuk ini hadir untuk memberikan apa istilahnya tuh masukan, pengayaan terkait kritik tesis ini. Ada komen? Oke, kalau dari ininya Pak Amin, dari makalahnya mungkin tidak perlu dibuat bab 1, bab 2, bab 3 ya. Saya baca ada bab 1, bab 2, bab 3. Jadi langsung aja sebenarnya ke pendahuluan, lalu review tesis dan kritik tesis dan rekomendasi gitu ya. Tawaran atau rekomendasi. Kesimpulan, daftar pustaka, lampiran gitu aja lah. Izin Pak, kalau review itu kan ada tersendiri Pak. Sehingga saya kenal Pak. Review tesis itu kan tersendiri yang memunculkan sisi positifnya di situ kan Pak. Ya betul. Kalau review ya. Di review enggak, di review tuh murni meresume tesisnya gitu. Nah menunjukkan sisi positif dan kritiknya tuh dikritik gitu ya. Jadi review tesis tuh istilahnya meresume keseluruhan tesisnya, latar belakang gimana, terus research question, teori yang diambil, metode, kerangka desain metodenya, hasil dan temuannya gitu. Nah, mulai masuk ke kritik tuh mengkritisi keseluruhan dari tesis, lebih besar bobotnya kepada metode gitu. Ya. Pak, saya stop Pak ya. Nih. Ya. Ya. Bentar ya Pak, saya ingin ke toilet dulu. Izin ke toilet dulu Pak ya. Sebentar. Tesis Timur Izin kamu ke. Oh iya, iya silakan Pak. Ya. Lagi ngobrol. Pak Amin, itu tesis yang Arab boleh juga kita ini kan tadi ya. Tesis Arab menarik.
Oke, gitu Bapak Ibu barangkali ada komen lain? Izin Pak, ada komen lagi Pak. Ya, boleh silakan. Begini Pak, jadi kalau saya lihat ini, saya tanyakan barusan ke AI mengenai kecocokan untuk mengenai ini, berarti jadinya apa tuh sebetulnya teori yang cocok untuk kritik ini adalah seperti tokohnya seperti Bourdieu, kemudian Wolstrain, kemudian Foucault, Polanyi, seperti itu. Jadi Guba ini sebetulnya tidak cocok Pak kalau untuk yang ini, begitu. Ya, Itu Pak. betul. Nah, begitu Pak. Saya tanya ke AI ini sebetulnya tidak Ya, cocok sebetulnya. ya. Jadi, Ya makanya, Iya. makanya kan saya juga gitu kan. Ini nggak apple to apple untuk menjadi pisau analisis dari tesis ini gitu. Iya. Jadi memang mohon maaf tadi ya karena ikut soal jadi tanpa seperti ada gubahnya kan kami sekarang kan sudah tahu formatnya harus seperti apa kan itu kan Pak. Ya betul Pak. Kalau awalan itu memang harus berkorban dulu Pak. Iya. Makanya yang selanjutnya harus lebih bagus gitu. Waduh, berat ini Pak. Ini aja udah bagus, apalagi minggu depan harus lebih bagus lagi sampai akhir. Masya Allah. Justru ini jadi apa ya? Dia jadi takut jadinya nih. Standarnya tinggi. Kalau untuk tesis bahasa Arab boleh ya Pak ya? Sangat boleh Pak, sangat boleh. Tapi yang ditulis oleh orang Indonesia yang kuliah di sana gitu, gimana? Boleh. Yang penting dia kuliahnya di timur atau barat. Oke, baik. Tapi kemudian Pak, tadi disebutkan juga kalau menggunakan teori yang Lincoln dan Guba ini ada kritik yang paling tajam katanya kan, itu Pak. Jadi mungkin sangat-sangat begitu tajam lah pokoknya gitu kan Pak. Tapi mungkin ya tidak mengenai itu karena metodenya ini terlalu ini barangkali tidak kecocokannya itu kurang gitu. Iya, itu Lincoln Guba bisa jadi alternatif kritik lah. Iya. Gitu. Kritik ya, alternatif gitu. Oke. Alhamdulillah. Minggu depan siapa Pak? Siapa ya? Nggak tahu tuh. Bu Ino ya? Dua orang ya? 2 orang. Makanya dimulainya pada maghrib lagi aja. Ya, minggu depan berdua kalau nggak salah kalau lihat di jadwal. Pak Andri sama Pak Adi. Oh iya, siap. Dipersiapkan ya Pak. H-1 lah, H-1 harus sudah di-share. Kalau bisa, kalau sebelum H-1 udah beres ya nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi maksimal H-1. Sama kayak yang Pak Amin, apa istilahnya itu, yang dikumpulkan makalahnya, PPT dan juga tesisnya. Gitu. Untuk tesis dikritiknya ada batasan tahunnya nggak Pak? Hah? Ada batasan tahunnya nggak? Batas apanya? Misalkan batasan tahun pembuatan tesisnya? Enggak sih, bebas. Mau yang klasik bisa, yang terkini boleh lah. Tapi ya kalau lebih bagus yang terkini, Bu. Kayak Pak Amin, yang Pak Amin 2025 tuh. Mutakhir banget itu. Dapat dari OATD itu Pak. Hah? Dapat dari web OATD iya. Itu Pak. Ya, OATD ya. OATD ya. Ya, cari aja Bu di OATD. Open Access Thesis and Dissertation. Alhamdulillah kalau tidak ada lagi, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Amin yang telah terima kasih sama-sama Pak. Ya, memaparkan materinya. Terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama. Nanti apa ya? Untuk UASnya itu revisi dari tesis ini kan ini ada banyak masukan. Nah, UASnya itu jadi revisi ini. Jadi nggak ada UAS tambahan lah, udahlah revisi dari hasil presentasinya saja. Gitu. Mungkin nanti, revisi kritik tesis, kritik tesis ini Pak ya? Iya. Baik.
Nanti saya konfirmasi lagi ke Bu Titin kalau setuju ya itu. Kalau mungkin nanti Bu Titin ada masukan lain ya mungkin bisa jadi lebih luas ya gitu. Kalau saya pribadi sih satu aja udah, revisi itu aja udah. Ya, jangan buat simulasi proposal aja Pak, bingung. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, Pak. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.